Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita ketahui bahwasanya segitiga siku-siku itu merupakan segitiga di mana salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi nanti kita akan mencari perbandingan pada sudut-sudut yang lain dalam segitiga tersebut. Nah, di sini nanti dalam segitiga siku-siku itu kita akan mengenal ada yang namanya sisi tegak, di mana sisi tegak itu adalah sisi yang tegak, dan ada kemudian sisi lurus, yaitu sisi yang lurus, jadi tegak sama lurus, dan dia akan dihubungkan sama yang namanya sisi miring atau istilahnya hipotenusa. Nah, di situ kita akan mencari perbandingan antara dari sisi tegak, sisi lurus, dan hipotenusa. Mari kita simak penjelasan dari saya tentang perbandingan trigonometri tersebut. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwasanya ketika segitiga siku-siku, misal saya memiliki segitiga siku-siku A, B, C dengan titik sudutnya adalah di A, maka di sini besarnya adalah 90 derajat. Nah, dari sudut ini kita akan mengetahui, misal saya kasih titik B ini adalah sudut theta. Maka kita akan menentukan perbandingan trigonometri dari dari titik theta ini, di mana nanti adalah istilah sin theta. Ada istilah cos theta, ada istilah tan theta, ada istilah cosec theta, ada istilah sec theta, dan ada istilah cotan theta. Oke. Nah, sebelum kita menginjak pada materi perbandingan trigonometrinya, kita harus mengetahui dulu bahwa dalam segitiga siku-siku ini, kita ketika dua sisi yang sudah diketahui, maka harus kita cari dulu sisi yang lain, di mana misal dari sisi AC sama AB sudah diketahui, berarti kita membutuhkan sisi BC, di mana sisi BC ini kita akan mengetahuinya dari teorema Pythagoras. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar waktu SMP dulu bagaimana teorema Pythagoras itu bunyinya, yaitu sisi miring dari suatu segitiga itu merupakan hasil penjumlahan kuadrat dari sisi tegak dengan sisi lurus. Itu namanya sisi miring. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya BC itu artinya sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Oke. Nah, dari sini misal di sini AB-nya sudah ada, kemudian AC-nya juga sudah ada, maka BC kita akan peroleh dari rumus ini. Ini merupakan rumus yang diperoleh dari teorema Pythagoras. Oke. Kemudian teman-teman, kita akan menentukan perbandingan daripada sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotan. Oke, yang pertama adalah sin theta dulu. Sin theta itu istilahnya, kalau saya lebih mudahnya menerangkan, itu adalah depmi atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, dari sudut ini yang kita cari adalah theta. Maka theta, sisi depan daripada theta itu adalah AC. Dan sisi miringnya yang kita ketemukan tadi adalah BC. Itu adalah perbandingan dari trigonometri sin. Kemudian yang kedua, itu ada istilah perbandingan trigonometri cos theta, di mana cos itu adalah sami.
Sa itu apa? Sa itu adalah sisi samping, jadi sampingnya sudut, sedangkan mi itu adalah sisi miringnya. Maka di sini kita peroleh AB dibanding BC. Ya, oke. Oke. Kemudian yang ketiga ada perbandingan tan, di mana tan itu merupakan perbandingan antara depan atau dep dengan samping atau sa. Jadi tan, dep, sa merupakan perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya tadi kita AC, kemudian AC ini depannya sudut, kemudian sisi sampingnya adalah AB ya, sehingga di sini AB. Oke. Lah, dari perbandingan trigonometri awal 3 itu, maka akan ada istilah kebalikan dari perbandingan tersebut, di mana kosek merupakan kebalikan dari sin. Kalau sin tadi adalah depan dibagi miring, maka koseknya itu adalah miring dibagi depan. Oke, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok ada kebalikannya? Karena di dalam trigonometri itu adalah ada 3 perbandingan, ya 3 perbandingan yang wajib kita ketahui. Kemudian ada kebalikan dari 3 perbandingan tersebut. Dari sin, kebalikannya adalah kosek. Nah, dari sini berarti kita tinggal balik aja. Maka sisi yang dibentuk adalah BC per AC. Oke. Kemudian dari sekan itu merupakan kebalikan dari kosek, kebalikan dari cos, maaf. Jadi sekan theta itu merupakan kebalikan dari cos theta, di mana ketika cos theta ini adalah sami, maka sek theta itu adalah misa. Ya, di mana mi itu adalah miring, sa itu adalah samping. Sehingga perbandingannya ketemunya adalah BC per AB. Oke. Dan yang terakhir ada perbandingan kotan yang merupakan kebalikan dari tan. Di mana kalau tan tadi adalah depsa, maka kotan itu adalah sadep. Ya, ini. Jadi di sini ketemunya adalah perbandingan sisi antara AB per AC. Nah, ini beberapa rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang wajib kita ketahui. Dari situ, maka kita akan bisa menentukan bagaimana besarnya perbandingan pada suatu segitiga siku-siku tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kemudian di sini saya akan memberikan contoh ya, bagaimana simulasi soal tentang perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Contoh yang pertama, saya memiliki segitiga siku-siku EFG, di mana titik siku-sikunya terletak pada titik E. Dan di sini ada di titik F ada sudut alfa. Oke. Dari sudut alfa itu kita akan mencari, misal dari sini panjangnya EG ini panjangnya adalah 6 cm dan EF panjangnya adalah 10 cm. Nah, di sini kita akan pertanyaannya tentukan ya, pertanyaannya adalah tentukan perbandingan trigonometri pada perbandingan trigonometri pada segitiga EFG, Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu di situ sisi tegaknya berapa. Sisi tegaknya itu adalah EG, maka sama dengan sisi tegaknya EG, maka sama dengan berapa? 6 cm. Kemudian kita mengetahui ada sisi lurus. Ya, sisi lurusnya itu apa? Sisi lurusnya adalah EF. Oke, EF panjangnya berapa? 10 cm. Lah, dari sini loh, kan ada satu sisi yang belum diketahui. Yang mana itu? Nah, ini yang belum diketahui. Ini kita misalkan X ya. Jadi ini kita misalkan X. Maka X itu kita peroleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini adalah rumus ya, rumus Pythagoras. Oke.
kita akan memakai rumus itu untuk menentukan nilai X, yaitu akar panjangnya EG. Langsung aja kita masukkan ya, 6 kuadrat ditambah dengan maaf, ini misalkan 8 bukan 10, ini adalah 8 cm, sehingga nanti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian 8 kuadrat ya, 8 kuadrat itu artinya kan 8 dikali 8, maka di sini ketemunya 64. Oke, dari situ kita jumlahkan 36 ditambah dengan 64, maka ketemunya adalah akar 100. Di mana akarnya 100 itu adalah 10. Sehingga di sini X-nya ketemu 10 cm. Oke, itu masih langkah awal teman-teman. Kemudian kita akan menentukan titik poinnya. Nah, titik poinnya di sini adalah apa? Titik poinnya adalah tentukan perbandingan trigonometrinya. Maka perbandingan trigonometri bisa kita cari dari sudut alfa ini, ya, sudut alfa ini, yaitu yang pertama adalah sin alfa. Oke, sin alfa tadi kita tahu adalah depan dibagi miring. Depannya tadi berapa? Depannya tadi adalah 6. Kemudian miringnya yang kita cari X-nya ini, ya, X-nya ini adalah miring, maka miringnya di sini adalah 10. Oke, sehingga perbandingan sin alfa sama dengan 6 dibagi 10. Boleh disederhanakan? Boleh. Ketika dia bisa disederhanakan, maka sederhanakan ke titik yang paling kecil adalah dia dibagi 2, sehingga 6 dibagi 2 maka sama dengan 3, sedangkan 10 dibagi 2 dia sama dengan 5, maka ketemunya adalah 3/5. Itu baru sin alfa. Dari sini kita mencari perbandingan yang lain, yaitu adalah cos alfa. Kalau cos berarti samping dibagi sama miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 8, miringnya adalah 10. Sederhanakan lagi, boleh dibagi dengan berapa? Karena bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi sama 2, yaitu di sini 4, yang ini 5. Oke, kemudian yang ketiga, kita menentukan perbandingan yang tan alfa. Ini bukan X ya, ini adalah alfa. Alfa itu adalah abjad dalam Yunani, Yunani kuno. Jadi ada istilah tan alfa. Maka tan alfa adalah apa tadi? Depan dibagi sama samping. Tinggal kita lihat aja. Atau kalau kita tahu, dia merupakan perbandingan antara sin sama cos. Sehingga sinnya di atas dan cosnya di bawah 8. Kita sederhanakan 3/4. Oke, ini seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan yang tiga yang lain, yaitu kebalikan dari sin adalah cosec. Di sini coseknya merupakan cosec alfa merupakan 10/6 atau dibalik aja 5/3. Kemudian sekan alfa maka sama dengan 10/8 ya. Sehingga jadinya di sini sederhanakan 5/4. Kemudian yang terakhir adalah istilahnya kotan. Nah, kotan alfa itu sama dengan apa tadi? Samping dibagi sama depan. Sampingnya adalah 8, depannya adalah 6. Sehingga ketemu disederhanakan 4/3. Lah, dari sini kita sudah mencari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga EFG. Oke, itu seperti itu teman-teman. Terima kasih.